Beyond Time, bab 698-699. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bintang bulan merah bergemuruh. Saat suara Zhang Xiyun bergema, suara itu berubah menjadi suara-suara panjang yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke segala arah seperti guntur. Seolah-olah semua makhluk hidup bergumam, mengguncang pikiran Su Qing dan yang lainnya. Mampu menyebut nama Su Qing sudah cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun Zhang Xiyun sekarang adalah avatar Dewi Merah, ingatannya masih tetap utuh. Keduanya menyatu. Dewi Merah tua tidak melahap kesadarannya, melainkan melestarikannya, membentuk kepribadian yang independen. Jadi dia adalah Zhang Xiyun dan juga Dewi Merah. Sang kapten berbicara dengan serius. Dan dalam kondisi ini, dia bahkan lebih kuat. Kilatan dingin terpancar di mata pewaris dan yang lainnya. Saat mereka memandang pemandangan di luar gerbang Istana Bulan, Old Nin adalah orang pertama yang bergerak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dengan aura yang mengesankan, yang langsung menuju ke gerbang. Kemanapun dia lewat, kehampaan akan hancur berkeping-keping. Sang pewaris tahta dan Putri Mingmei juga bergegas keluar, diikuti oleh saudara perempuan kelima dan saudara laki-laki kedelapan mereka. Su Qing dan sang kapten mengikuti dari belakang. Karena gerbang Istana Bulan telah terbuka dengan sendirinya, bagi semua orang, meskipun bagian dalamnya mungkin berbahaya, mereka tidak bisa berhenti sekarang hanya karena Zhang Xiyun muncul. Dalam sekejap, semua orang mendekati gerbang. Pada saat yang sama, di dalam lautan cahaya bulan dan bunga lili laba-laba merah di dalam gerbang, Zhang Xiyun, mengenakan jubah merah, memandang orang-orang di luar dengan ekspresi tenang. Cahaya bulan menyebar ke bawah. Di tengah gelombang cahaya, wajahnya yang sangat tampan memancarkan kemuliaan. Pada saat ini, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Tangan ini seputih giok, sempurna dan tanpa celah, serta tidak memiliki garis-garis di telapak tangan. Garis telapak tangan adalah bagian dari takdir. Namun, pada tingkatan yang mereka tempati, para dewa sudah berada di luar takdir. Teknik ilahi. Zhang Xiyun berbicara pelan. Dia mengangkat ibu jari kanannya dan mengetuk ruas pertama jari telunjuknya. Saat keduanya bersentuhan, suara tetesan air terdengar. Pada akhirnya, suara itu berubah menjadi dua kata yang bergema di benak Su Qing dan yang lainnya. Pengendalian takdir. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk ombak di lautan cahaya bulan dan menerpa pewaris tahta dan orang-orang lain yang telah memasuki Istana Bulan. Saat pakaian dan rambut mereka berkibar, angin itu juga mengguncang nasib mereka. Old Nin, yang berada di barisan depan, tiba-tiba gemetar dan berhenti. Dia tidak bisa melangkah maju lagi dan tubuhnya mengalami perubahan yang mencengangkan. Banyak sekali adegan yang saling tumpang tindih muncul di tubuhnya. Adegan-adegan ini semuanya berasal dari masa lalunya. Adegan-adegan tersebut berisi rasa sakit dan siksaan setelah ia ditindas, serta kehidupan indahnya dan perjalanan kultivasinya sebelum ayahnya meninggal. Segala sesuatu dari masa lalunya muncul di tubuhnya, berubah menjadi adegan-adegan yang tumpang tindih dengan tubuhnya. Itulah kehidupannya di masa lalu. Bukan hanya putri ke-9 tua. Adegan masa lalu muncul pada pewaris tahta, Putri Mingmei, Putri kelima, dan Putri ke-8 tua. Masa lalu yang tak terhitung jumlahnya terukir di tubuh mereka. Seolah-olah setiap orang telah berubah menjadi sebuah buku dan setiap adegan masa lalu telah berubah menjadi halaman-halaman buku itu. Su Qing dan sang kapten pun tidak terkecuali. Sang kapten gemetar seluruh tubuhnya saat gambar-gambar terus berkelebat di tubuhnya, menggambarkan momen-momen dari saat kelahirannya hingga saat ini. Namun, kehidupan masa lalunya tidak termasuk, dan gambar-gambar tersebut hanya berfokus pada kehidupannya saat ini. Su Qing mengalami hal yang sama. Semua yang pernah dialaminya sejak kecil terungkap secara tak terkendali. Kesedihan, kegembiraan, perpisahan, dan penyatuan kembali, semuanya ditampilkan pada saat yang bersamaan. Namun, gambar-gambar ini tidak menyertakan wajah dewa yang terfragmentasi atau sosok saudaranya. Namun, saat ini, Su Qing tidak memiliki energi untuk merenungkan masalah ini. Sensasi munculnya kembali kenangan masa lalu membanjirinya dengan berbagai emosi dalam sekejap.
Ini bukan lagi metode para kultivator, melainkan metode seorang dewa. Zhang Xiyun tampak acuh tak acuh saat mengangkat ibu jarinya dan mengetuk ruas kedua jari telunjuknya. Begitu menyentuh permukaan, suara tetesan air kembali terdengar. Angin semakin kencang, nasib kembali berubah-ubah. Tidak mungkin untuk melawan atau menghindar. Di tangan Tuhan, takdir bagaikan mainan yang bisa diatur sesuka hati. Seperti sekarang, saat ibu jarinya menyentuh tanah dan suara tetesan air bergema. Pikiran semua orang bergemuruh, seolah jutaan kilat menyambar di benak mereka. Gelombang yang mereka timbulkan merobek masa lalu, menyebabkan adegan masa lalu mereka langsung berbalik. Seolah-olah mereka sedang diperiksa. Aura dan tekanan tertinggi sang dewa menyebar ke seluruh dunia pada saat ini. Mata sang pewaris memerah dan tubuhnya gemetar. Ia ingin melawan, dan saudara-saudaranya pun ikut berjuang. Namun, itu sia-sia, karena nasib masa lalu mereka terus digali. Hanya aura Old Nin yang bergejolak dan kecepatan membalik halaman melambat. Namun, dia tetap tidak bisa menghentikannya. Karena tingkat kultivasi mereka, sama sulitnya bagi Kapten dan Su King untuk menghalangi kekuatan ini. Saat ingatan semua orang digali, gambar-gambar dari masa lalu dengan cepat melayang keluar dari tubuh mereka seolah-olah disobek dari buku, langsung menuju ke Zhang Xiyun. Adegan-adegan masa lalu yang terpotong itu, tanpa terkecuali, mewakili momen-momen paling menyakitkan dan menyiksa dalam kehidupan setiap orang. Sebagai contoh, adegan-adegan yang disobek dari sang pewaris dan saudara-saudaranya menggambarkan momen-momen mereka melahap daging saudara mereka sendiri, adegan-adegan tragis penindasan yang mereka alami, dan ratapan dalam keadaan emosional yang ekstrim sepanjang hidup mereka. Sang kapten juga gemetar. Sebagian besar adegan yang disobeknya adalah adegan dirinya kelaparan saat membuka segel. Di antara banyak adegan itu, ada beberapa yang tidak diketahui orang lain. Sebagai contoh, dalam salah satu adegan, sang kapten menangis. Ia berjalan sendirian dalam kegelapan dan tangisannya bergema tanpa henti. Adapun Su King, ekspresinya berubah masam, urat-urat di dahinya menonjol, dan napasnya menjadi cepat. Tetapi bahkan rasa sakit karena ingatannya terkoyak saat ini tidak dapat dibandingkan dengan adegan tertentu di masa lalu. Adegan itu terjadi di hutan. Saat itu hujan dan dia berlutut di tanah, meratap kesakitan, putus asa, dan gila. Di tempat kejadian juga terdapat manisan buah yang berlumuran darah. Kenangan ini adalah hal terakhir yang ingin diingat Su King. Saat itulah saudara laki-lakinya muncul di Provinsi Yinghuang dan menceritakan semuanya kepadanya. Itulah kehancuran paling parah yang pernah dialami Su King dalam hidupnya. Dibandingkan dengan ini, terlepas dari pengalaman masa mudanya atau kehidupan tragisnya, semua itu tidak berarti. Kenangan ini hancur berkeping-keping pada saat ini dan berubah menjadi sebuah gambar yang melayang ke arah Zhang Xiyun. Tak lama kemudian, semua momen paling menyakitkan dan menyiksa dalam ingatan setiap orang muncul di sekitar Zhang Xiyun, membentuk serangkaian gambar yang terus berputar. Kesedihan makhluk hidup muncul karena keberadaan keindahan, yang menciptakan sebuah kontras. Zhang Xiyun berbicara pelan. Ia mengangkat tangan kanannya dan meletakkan ibu jarinya di ruas pertama jari tengahnya, mengetuk perlahan. Suara yang tajam terdengar di dunia dan bergema di benak setiap orang, berubah menjadi riak yang membentuk badai yang menyapu tubuh mereka. Pada akhirnya, itu berubah menjadi suara gemuruh, ledakan, dan letusan. Pada saat itu, semua kenangan masa lalu yang tampak di luar mulai hancur berkeping-keping. Mereka hancur berkeping-keping. Semua keindahan, semua kegembiraan, semua kasih sayang, semua cinta yang mendalam, momen dan pengalaman ini perlahan-lahan hancur. Suara gemuruh menggema dari tubuh setiap orang saat adegan-adegan itu meledak lapis demi lapis, membentuk ilusi darah. Diiringi suara-suara memilukan yang tak terkendali, darah itu berceceran kemana-mana. Pada saat itu, perlawanan pun meletus. Rambut panjang sang pewaris berkibar, membentuk bayangan ular tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ingatan masa lalunya. Dia menggunakan metode untuk mengubah persepsinya, mengacaukan semua adegan dan memperkuat dirinya sendiri. Di sisi lain, Putri Mingmei memiliki sungai waktu yang mengalir di seluruh tubuhnya, terus-menerus memunculkan bayangan masa lalunya dari dalam, memenuhi ruang tersebut. Sebaliknya, si kedelapan tua memadatkan emosi gembira di hatinya, dan terus menyebarkannya. Metode Old Nin adalah yang paling sederhana.
Pedang-pedang tajam berterbangan satu demi satu dari adegan-adegan di masa lalunya dan terus menebas ke segala arah. Setiap kali mendarat, pedang-pedang itu akan hancur, tetapi tak lama kemudian, pedang-pedang baru terbentuk lagi. Ekspresi sang kapten berubah dan tatapan jahat muncul di matanya. Udara dingin menyebar dari tubuhnya dan membekukan masa lalu. Adapun Suking, jam mataharinya bergerak, ranah kelupaannya aktif, dan otoritasnya meledak. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa tidak ada wajah dewa yang terfragmentasi atau putra mahkota ungu hijau dalam gambar-gambar masa lalunya. Hal ini terjadi karena, entah mengapa, gambar kedua orang ini muncul di kristal ungu miliknya setelah Zhang Xiun membuka teknik ilahi pengendalian takdir ini. Dan ketika Suking melihat pemandangan itu dengan jelas saat ini, suara yang lebih keras meletus di benaknya daripada ketika kenangan indah itu meledak. Adegan pertama berlangsung di reruntuhan daerah kumuh. Suking memandang ke langit dan melihat wajah yang terfragmentasi itu membuka matanya dan menatapnya. Adegan kedua adalah kota tanpa tanding. Darah turun seperti hujan. Pemuda itu duduk di tanah dan memeluk lututnya sambil menangis. Sebelumnya, dalam ingatan Suking, dia telah menangis lama sebelum meninggalkan kota yang hancur ini. Namun, dalam adegan di kristal ungu itu, dia melihat akhir yang berbeda. Dalam adegan itu, seseorang yang familiar berdiri di langit. Orang ini berjalan selangkah demi selangkah menuju dirinya yang sedang menangis dan mengangkat tangannya untuk dengan lembut menyentuh kepalanya. "Saudaraku, jangan menangis." Saat kata-kata itu terucap, Suking melihat pemandangan yang mengerikan. Dengan suara menggelegar, kepala dirinya yang lebih muda hancur berkeping-keping, dan tubuhnya berubah menjadi bubur yang berserakan di tanah. Mati. Seluruh tubuh Suking gemetar. Tepat ketika kekacauan besar muncul di benaknya, semua halaman di luar tubuhnya terkoyak-koyak. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah sebuah buku kosong tanpa halaman. Sekalipun yang lain melawan, mereka tetap tidak akan mampu menghindari hasil akhir ini. Tanpa keindahan, tidak akan ada perbandingan. Dengan cara ini, setiap makhluk hidup tidak akan merasakan makna kesedihan. Di bawah sinar bulan, ekspresi Zhang Xiun tenang tanpa gejolak emosi. Wajahnya yang sangat tampan bagaikan patung. Ia menatap kerumunan yang berduka dan mengetuk ruas kedua jari tengahnya dengan ibu jarinya. Sesaat kemudian, adegan-adegan masa lalu yang menyakitkan dan menyiksa di sekitarnya langsung berhenti berputar tetapi bergetar di tempatnya. Saat mereka gemetar, mereka sebenarnya sedang disalin dan adegan-adegan identik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat semua itu, senyum muncul di wajah Zhang Xiun. Dia mengangkat ibu jarinya dan meletakkannya di ruas pertama jari manisnya. Sesaat kemudian, pemandangan-pemandangan itu tiba-tiba melesat keluar dan langsung menuju Suking dan yang lainnya. Buku-buku kosong yang menyebabkan semua orang pingsan dengan cepat diisi dan dilengkapi kembali. Namun, di masa lalu yang utuh ini, tidak ada keindahan, hanya kenangan paling menyakitkan dan menyiksa mereka. Kenangan ini menggantikan semua masa lalu mereka. Gunung itu akan meletus terus-menerus sampai mereka runtuh. Inilah kekuatan seorang dewa. Ini adalah mantra dewa. Di dunia ini, terdapat banyak kultivator dari berbagai ras yang pernah menentang para dewa, tetapi sekarang, hampir tidak ada yang tersisa. Alasannya adalah karena semua orang yang melakukan perlawanan telah dimusnahkan. Hanya para dewa yang bisa menandingi para dewa dalam sebagian besar waktu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selain keberhasilan selama pertempuran penting yang dipimpin oleh penguasa mistik kuno Nether sebelum kepergiannya, tidak ada kejadian serupa sejak saat itu. Para dewa itu agung dan perkasa. Mereka tidak bisa dihina atau dipandang secara langsung. Lambat laun, membunuh dewa menjadi hal yang mustahil di hati semua ras. Bahkan, hanya membayangkannya saja sudah menimbulkan rasa takut di hati mereka. Karena kekuatan dan kengerian para dewa seringkali melampaui pemahaman para kultivator, melampaui jangkauan kemampuan ilahi mereka dan bahkan melampaui pemahaman mereka. Kedua belah pihak berada pada level yang sangat berbeda. Di mata sebagian besar kultivator, dewa manapun tidak dapat digambarkan. Mereka maha tahu dan maha kuasa. Para kultivator tidak dapat memahami mereka. Segala sesuatu tentang dewa terasa misterius dan aneh. Di mata para dewa, semua makhluk hidup itu sederhana. Mereka dapat melihat masa lalu dan masa depan mereka dalam sekejap.
Meskipun masa depan ini berubah, penglihatan semacam ini merupakan manifestasi dari status mereka. Hanya para kultivator yang telah mencapai puncak kultivasi yang dapat memiliki tingkat kultivasi serupa yang dapat menarik perhatian dewa. Hanya saja, kultivator tingkat puncak seperti itu terlalu sedikit. Adapun para dewa, ada yang menjadi dewa setelah dilahirkan, dan ada pula yang terlahir sebagai dewa. Oleh karena itu, ketika para kultivator masih mengandalkan berbagai teknik sihir, seperti angin, hujan, guntur, petir, logam, kayu, air, dan api, unsur-unsur tersebut tidak memiliki arti penting bagi para dewa. Serangan seorang dewa persis seperti yang ditunjukkan Zhang Xiyun. Dia hanya mengangkat tangannya dan dengan mudah memahami nasib semua orang seolah-olah sedang meramal. Di mata para dewa, tidak ada banyak perbedaan antara kultivator dan manusia biasa. Sentuhan kecil bisa mengubah nasib mereka. Bagaimana mungkin kekuatan sebesar itu tidak membuat seseorang merasa putus asa? Saat ini, terlepas dari apakah itu pewaris tahta, Putri Mingmei, Kapten, atau Suking, mereka tidak lagi memiliki ingatan tentang masa lalu. Bahkan, saat ini, seolah-olah mereka tidak saling mengenali. Satu-satunya yang ada hanyalah rasa sakit dan siksaan terus-menerus dalam ingatan mereka masing-masing. Tanpa keindahan sebagai perbandingan, rasa sakit yang tersisa tidak dapat digambarkan dengan kata sakit. Itu tidak akurat, namun, siksaan yang ditimbulkan oleh ingatan ini dan ketidaknyamanan naluriah itu tidak memiliki awal atau akhir. Sulit untuk menggambarkannya dengan kata-kata. Tidak seorang pun mampu menahannya. Misalnya, Suking, saat ini, dia sedang larut dalam adegan saat dia mengalami krisis emosional kala itu. Dia ingin pergi, tetapi semua kenangannya terperangkap dalam adegan ini, membentuk sebuah siklus. Masa lalu ada, dan masa depan ada. Tidak ada jalan keluar. Mereka semua hanya berdiri di luar gerbang Istana Bulan, dan bahkan belum melangkah masuk. Seolah-olah keinginan mereka untuk membunuh dewa itu hanyalah sebuah lelucon. Membunuh dewa secara brutal. Di gerbang, Zhang Xiyun, yang sedang berada di atas bunga lili laba-laba, menggelengkan kepalanya perlahan. Ia mengangkat ibu jari kanannya dan meletakkannya di ruas kedua jari manisnya. Sentuhan lembut, suara botol pecah bergema ke segala arah, tajam dan jelas. Takdir, runtuh. Suaranya bergema dan sampai ke dunia. Tubuh sang kapten bergetar dan retakan menyebar tak terkendali di seluruh tubuhnya. Meskipun cahaya biru yang dipancarkan dari tubuhnya telah membekukannya, hal itu tetap tidak dapat menghentikan kehancuran ini. Tubuhnya roboh pada saat itu, berubah menjadi potongan-potongan daging yang jatuh ke tanah. Suking adalah yang berikutnya. Di tengah gelombang dan kekacauan yang ditimbulkan oleh adegan kedua di dalam kristal ungu, dunianya terperosok ke dalam kegelapan abadi, di mana segala sesuatu berhenti eksis. Kejadiannya persis sama seperti setelah jari putra mahkota ungu hijau mendarat. Berikutnya adalah si kedelapan tua. Tubuhnya bergetar dan kekuatan ilahi yang dihasilkan oleh 7 emosi dan 6 keinginan lenyap pada saat itu juga. Tubuhnya tak mampu bertahan dan roboh. Setelah mereka, datanglah pewaris tahta dan Putri Mingmei. Meskipun mereka adalah kultivator pengumpulan jiwa, dunia besar mereka juga berduka. Di dunia-dunia ini, makhluk hidup menderita, layu, dan vitalitas mereka meredup. Berikutnya adalah Old Nin, tetapi dia masih bisa bertahan. Pada saat ini, dia perlahan mengangkat kepalanya dan sebuah pedang secara bertahap terhunus di tangan kanannya yang gemetar. Itu adalah pedang terakhir dalam hidupnya. Itu juga merupakan serangan pedang terkuatnya. Itu adalah pedang puncak yang pernah dilihat Kaisar Roh Kuno sebelumnya. Namun, apa yang tidak dilihat oleh Kaisar Roh Kuno adalah bahwa serangan terakhir Old Nin bukanlah untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Gerbang Istana Bulan perlahan menutup. Zhang Xiyun menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Dia kehilangan minat dan tampak seperti berubah menjadi patung, tanpa rasa gembira atau sedih. Semuanya sudah berakhir. Old Nin terdiam. Di belakangnya ada putri kelima yang matanya terpejam. Wajahnya yang sudah tua telah lama kehilangan kemerahannya, tampak pucat dan tak bernyawa. Aroma kematian terasa sangat kuat di sekitarnya. Jika bukan karena perlindungan Old Nine, dia pasti sudah lama binasa. Pada saat itu, dia menatap diam-diam saudara laki-lakinya di depannya, lalu memandang sosok-sosok yang telah meninggal di sekitarnya. Dia memejamkan matanya. Secara perlahan,
Cahaya memancar dari tubuhnya, berkumpul di depan dan perlahan membentuk bunga. Benang sari bergoyang seperti kehidupan yang bersemangat yang sedang berkembang, sementara kelopak bunga terus terbuka, memancarkan keindahan. Begitu bunga ini muncul, gerbang istana bulan yang tadinya menutup tiba-tiba berhenti. Zhang Xiyun tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar gerbang. Bunga itu juga merupakan bunga lili laba-laba. Itu sama dengan kursi yang diduduki Zhang Xiyun. Namun, warnanya putih. Saat bunga itu mekar, pangeran kelima pun bertambah tua. Dia membakar dirinya sendiri, sama seperti saat dia lahir, menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Sepanjang hidupnya, dia membakar dirinya sendiri berulang kali, menyelamatkan segalanya. Sementara saudara-saudaranya yang lain memiliki wajah awet muda, hanya dia seorang, sejak usia sangat muda, tampak tua, memancarkan aura senja. Dia tahu bahwa ini adalah misinya. Dia mengerti bahwa itulah maksudnya. Dia pernah membencinya, tetapi pada akhirnya, dia tetap memilih untuk tidak menyesalinya. Saat bunga itu mekar dan aromanya menyebar, tubuh sang pewaris yang hancur seketika pulih. Putri Mingmei, Old Eight, sang kapten, dan Su Qing juga sadar kembali. Semua orang tersadar pada saat itu. Tubuh mereka terbentuk kembali dan aura mereka kembali menyala. Emosi mereka juga stabil. Hal yang paling aneh adalah ingatan mereka tentang masa lalu, yang telah runtuh di bawah teknik ilahi, juga dihapus dari semua rasa sakit dan dibangun kembali. Ini bukanlah pembalikan waktu. Di bawah teknik ilahi sang dewa, kecuali seseorang memiliki status yang sesuai, mustahil bagi waktu untuk mengalir mundur. Bunga lili laba-laba milik putri kelima adalah sebuah berkah. Sama seperti ada kutukan ilahi, ada juga berkah ilahi di dunia ini, tetapi berkah tersebut sangat jarang terjadi. Pemandangan ini membuat ekspresi Zhang Xiyun berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap putri kelima di luar gerbang dan berbicara dengan lembut. Li Zihua cukup bijaksana. Dia menyegel dewa di dalam tubuhmu di masa depan. Di masa depan, akan ada dewa di dalam dirimu, dan ketidakmungkinan untuk membalikkan keberadaan dewa itu seperti karma. Jadi, sampai dewa itu disegel, kamu tidak akan mati. Dengan demikian, kau dapat menggunakan tubuh fanamu untuk melancarkan teknik ilahi tanpa batas. Kau dapat menahan kutukan dan memberikan berkat kepada orang lain, terlebih lagi, kau bahkan dapat menyembunyikannya dari tubuh utamaku. Namun, meskipun kamu tidak akan mati, kamu akan menua, dan ketika kamu menua hingga ekstrim, tubuhmu akan menjadi cangkang kosong tanpa kesadaran. Menarik, tubuhmu siap untuk dewa yang mana? Zhang Xiyun bergumam, membongkar rahasia putri kelima. Saat suaranya bergema, di luar istana bulan, pewaris yang telah bangkit kembali dan yang lainnya dengan tenang menatap saudari kelima. Aura putri kelima melemah, dan penuaannya semakin parah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian saat dia memuntahkan seteguk darah. Namun, senyum muncul di wajahnya dan dia berbicara dengan suara serak. Inilah makna keberadaanku. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga semua orang dan ke dalam kesadaran Su Qing, tubuhnya bergetar dan matanya perlahan terbuka. Semua yang terjadi sebelumnya terasa seperti mimpi buruk. Pada saat ini, sang kapten juga membuka matanya dan menghela napas panjang. Ekspresinya sedikit muram dan memancarkan aura suram yang jarang terlihat. Baru saja, pada saat kritis, dia telah memanggil dewa tertinggi tetapi pihak lain menolak untuk datang. Cepat atau lambat, aku akan membunuh dewa bajingan ini yang tidak berkomitmen sampai kesuksesan pasti. Sang kapten mengambil keputusan. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Xiyun, yang berada di laut cahaya bulan di dalam gerbang, dengan kilatan dingin di matanya. Sang pewaris dan yang lainnya juga menunjukkan tatapan dingin. Tatapan mereka beralih dari putri kelima dan saat mereka melihat Zhang Xiyun, sang pewaris bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah kuku hitam dengan cepat terbentuk di tangannya. Itu tak lain adalah kuku penguasa. Saat itu juga, ia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah. Bayangan dunia termanifestasi dalam darah ini dan menyatu ke dalam kuku tersebut. Itulah dunianya yang hebat. Dia menggunakan dunianya yang hebat untuk memperkuat paku ini. Di sampingnya, Putri Mingmei dan Old Eight juga mengerahkan kultivasi mereka hingga batas maksimal. Masing-masing dari mereka menyemburkan darah ke kuku. Dalam sekejap, bayangan dunia di kuku mencapai 4.
Aura yang dipancarkannya begitu kuat sehingga langsung meluap ke langit. Permukaannya retak, kulit hitamnya terkelupas, memperlihatkan bagian putih kuku penguasa di dalamnya. Di sampingnya, Old Nin memasang ekspresi garang, dia mengangkat tangannya dan meraih kuku itu, membiarkannya menembus telapak tangannya, dan sejumlah besar darah mengalir ke dalamnya. Tak lama kemudian, bayangan kelima dan keenam dunia muncul di atas paku itu. Kemunculan mereka menghancurkan sisa-sisa kulit hitam terakhir pada kuku tersebut, memperlihatkan seluruh bagian putihnya. Seolah-olah segel telah dibuka, memperlihatkan kekuatan sejati dari kekuasaan penguasa. Auranya menyebabkan fenomena atmosfer. Bintang bulan merah bergoyang dan aura mengerikan meletus. Old Nin mengeluarkan teriakan keras dan melambaikan tangan kanannya yang berlumuran darah. Saat guntur bergemuruh dan kehampaan runtuh, paku itu berubah menjadi cahaya putih, menuju langsung ke gerbang Istana Bulan. Dengan kekuatan kognisi, paku ini pasti akan mengenai sasaran. Seiring berjalannya waktu, segala sesuatu di masa lalu dan masa depan akan hancur. Dengan menggunakan kemampuan emosi, sifat manusia menentang para dewa. Dengan menggunakan dao pembantaian, ia tidak akan kembali tanpa melihat darah. Sang pewaris dan yang lainnya berbicara dengan suara berat. Kuku putih itu melesat menembus ruang dan waktu dan langsung terbang ke gerbang Istana Bulan, membangkitkan momentum yang mengguncang bumi. Ia menembus udara dan memisahkan lautan cahaya bulan, membentuk garis lurus. Laut yang diterangi cahaya bulan bergejolak dan sekitarnya runtuh. Paku ini seperti pisau panas menembus mentega saat menuju langsung ke arah Zhang Xiyun di atas bunga lili laba-laba.